untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan. Beberapa waktu yang lalu, kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karom Aminal, Kadif Propam Polri, Purpos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, menaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Myanmar Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Bayinya dalam kasus kriminal yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ferdi Sambo sebagai tersangka. Jadi kalau kita klasifikasi aja ya, ada 3 motif yang paling utama atau paling sering ditemui dalam konteks kejahatan pembunuhan di Indonesia. Yang pertama itu soalnya dendam, ya, soal dendam antara orang per orang. Yang kedua adalah soal harta, dan yang ketiga soal cinta. Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan juga beliau memerintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dilakukan pemeriksaan di Propam Polri dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum dihidupkan. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karom Aminal,
Kadif Mapolri Palu Koboi. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa yang melakukan mutasi yang Mapolri dalam kasus kriminal yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56 dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak, tetapi yang pokok bayinya yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan, yaitu dijadikan tersangka Sambo, Ferdi Sambo. Saya tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah apa ya, motif yang 17 tahun ke atas ya. Jadi kalau kita klasifikasi aja, ada 3 motif yang paling utama atau paling sering ditemui dalam konteks kejahatan pembunuhan di Indonesia. Yang pertama itu soalnya dendam, ya, soal dendam antara orang per orang. Yang kedua adalah soal harta, dan yang ketiga soal cinta, ya, soal wanita, begitulah kalau dibilang dengan kata lain. Nah, maka tinggal kita eliminasi saja satu persatu motif-motif ini. Terkait dengan dendam rasanya tidak, ya. Demikian juga kalau kita bicara mengenai soal harta juga kelihatannya tidak nih. Paling tidak cocok dengan keseluruhan jalan cerita. Maka yang paling mungkin adalah soal cinta, ya. Nah, cinta, apakah lalu kemudian cinta itu sama dengan konteks kekerasan seksual yang konon katanya terjadi? Nah, di sini lalu ada masalah bahwa skenario kekerasan seksual kan sudah runtuh, ya, gara-gara Ferdi ditetapkan sebagai tersangka, hampir tidak ada lagi bangunan dari skenario yang lama yang bisa dipakai, gitu. Nah, maka kelihatannya cinta yang mana nih? Kalau bukan kekerasan seksual, ya, yang kemudian lalu terjadi, dan lebih jauh lagi adalah yang cocok dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Mahfud, yakni sensitif untuk diketahui, hanya bisa diketahui oleh orang dewasa, begitu. Tapi Prof. Adrianus, kenapa bahasanya begitu dibungkus sedemikian rupa dengan kiasan? Kenapa tidak secara gamblang terang benderang diungkap bahwa motifnya misalnya pelecehan seksual, meskipun tadi kata Prof. Adrianus sudah gugur motif itu? Ada kemungkinan karena motif yang kemudian benar-benar ada itu lalu akan mengganggu, ya, persepsi dari banyak pihak tentang pihaknya yang berperanan, gitu. Jadi ketika pihak-pihak yang ketika publik lah itu sudah mempersepsikan peran daripada si Pak Ferdi Sambo, Putri, lalu juga pihak-pihak yang terlibat itu sebagai jahat, gitu, ya. Tapi lalu kemudian faktanya tidak, maka lalu diperkirakan akan timbul penolakan lah dari masyarakat tentang hal itu, ya. Jadi masyarakat melawan bahwa bukan begitu faktanya, tidak benar begitu. Ya, tadi karena sudah terlanjur menumbuhkan satu persepsi tentang pihak-pihak yang terlibat tersebut. Nah, kelihatannya itu yang kemudian lalu dihindari oleh kepolisian, mungkin begitu, ya. Sehingga kemudian soal motif ini ditunggu sampai semua hal itu kemudian ditemukan dulu, baru kemudian dinyatakan. Toh sebetulnya tanpa soal bukti pun juga penyidikan pidana sudah bisa berlangsung, begitu. Oke, Prof, tapi ini masih menjadi pertanyaan publik, motifnya apa? Kemudian siapa yang harus diperiksa lagi, Prof, untuk kemudian bisa menjawab motif yang sebenarnya dari peristiwa ini? Saya kira 2 orang yang tegar-bugar, ya, yakni Pak Ferdi dan juga Ibu PT, itu penting untuk kemudian segera diketahui dan diambil keterangannya posisinya, ya.
Dan dari situ lalu kemudian bisa diekstraksi tentang apa yang menjadi motif tersebut. Jadi nggak usah dinyatakan oleh keduanya, tapi tadi mengutip kata-kata Pak Mahfud, lalu kemudian bisa disimpulkan apa yang menjadi motif tersebut. Nah, yang jadi masalah kan adalah pada konteks Ibu Putri ya, yang kelihatannya belum cukup fit ya dalam rangka diambil keterangannya. Nah, ini yang mungkin jadi soal, karena kita harus bekerja juga dalam rangka pemberkasan tersebut agar kemudian lalu bisa diterima oleh jaksa.